Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hasbi sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu sesi dari webinar series yang kami adakan. Webinar kami kali ini mengambil tema Bridge Design Workflow, di mana nanti akan dibawakan oleh Mbak Dwisari Ayuning atau Mbak Tias yang juga adalah technical spesialis kami. Kemudian webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang kami adakan untuk terus memberikan dan sharing informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain, engineering atau DES. Selain webinar, kami juga mengadakan technical workshop yang sebetulnya adalah lanjutan dari webinar ini yang sifatnya lebih teknis. Itu biasanya nanti kita akan adain di hari Jumat dengan tema yang sama dengan hari ini juga, agar bisa lebih ilmunya bisa dapat gitu. Kemudian untuk informasi mengenai promo-promo, kemudian juga untuk update teknologi dari CSI atau Autodesk khususnya, kami menyediakan sosial media di Instagram, Facebook, kemudian juga kami juga ada rekaman untuk webinar dan workshop series kami di YouTube, yaitu di @ciptasatria informatika. Kemudian kami juga punya portal knowledge base di website kami yang isinya adalah know-how, tips and trick, serta troubleshooting sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Bapak Ibu bisa berkunjung ke Cipta Satria Technology Center. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Matias. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan. Perkenalkan, nama saya adalah Dwisari Ayuning Tias. Saya bagian Application Engineer di PT Cipta Satria Informatika. Hari ini kita akan membahas mengenai Bridge Design Workflow. Ini lebih bagaimana cara mengintegrasikan cara kita membuat jembatan dari InfraWorks ke Civil 3D. Oke, ini agenda kita hari ini, di mana kita akan membuat model project di InfraWorks supaya surface-nya bisa kita gunakan di Civil 3D untuk kita buat road design. Lalu dari road design itu kita importkan ke dalam atau kita ekspor ke dalam InfraWorks. Lalu kita buat desain jembatannya. Nah, setelah kita membuat desain jembatan di InfraWorks, mau kita ekspor lagi supaya bisa ditampilkan ke Civil 3D-nya. Lalu yang terakhir adalah kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, ini saya matikan dulu videonya. Oke, di sini kita akan mulai mengambil atau membuat model project di InfraWorks. Di sini saya berdasarkan video saja, karena memang kalau menggunakan InfraWorks ini butuh koneksi internet yang stabil ya. Nanti mungkin kita akan coba pada sesi selanjutnya di workshop dengan tema yang sama di hari Jumat jam 1. Oke, ini adalah tampilan interface dari InfraWorks. Kemudian di bagian atas ada all models. Ini adalah project-project di mana kita terlibat di dalamnya menggunakan akun BIM 360 kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan, di bagian bawah sini ada yang logo rumah dan logo cloud. Kalau yang rumah artinya tersimpan ke PC lokal kita, sedangkan yang cloud tersimpan ke akun BIM 360 kita.
Kemudian untuk membuat suatu model di InfraWorks, ini kita bisa menggunakan model builder. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah peta dunia berdasarkan Bing Maps. Ini bisa kita geser saja untuk mencari lokasi Indonesia atau Pulau Jawa. Atau bisa juga kita search by location kalau kita sudah memiliki lokasi proyek kita di mana. Misalnya di sini menggunakan Calung Bungur. Nah, ini akan muncul tampilannya seperti ini. Dan luasan area yang sedang kita lihat ini adalah 65,23 km persegi, sedangkan luasan area maksimal yang bisa kita ambil adalah 200 km persegi. Jadi setiap kita menggeser areanya, maka area selectednya akan berubah. Kemudian ada dua jenis maps yang bisa kita lihat di InfraWorks ini, yaitu road maps yang sedang kita lihat saat ini, dan juga aerial maps atau peta satelitnya. Nah, lalu kita bisa tentukan saja kita mau membuat proyek di area mana. Kemudian, kalau misalnya kita sudah menentukan lokasi areanya, misalnya luasan area yang mau kita ambil adalah seluas ini. Ini bisa langsung kita masukkan model name-nya. Atau misalnya kita punya area khusus yang lebih kecil, ini kita bisa menggambarnya menggunakan rectangle ataupun polygon. Di sini saya akan coba menggunakan rectangle. Jadi saya gambar areanya. Nah, di sini juga akan muncul luasan area yang sedang kita gambar. Kemudian bisa kita masukkan nama modelnya. Atau misalnya lokasinya mau kita geser lagi, masih bisa juga. Dan kalau sudah selesai, bisa kita create model. Nah, di sini InfraWorks akan menyiapkan model kita. Jadi tampilan ini bisa kita close saja. Lalu bisa kita refresh. Nah, nanti InfraWorks juga akan memberitahukan kita melalui email yang kita gunakan apabila model yang kita buat sudah berhasil ditampilkan ya, sudah berhasil diambil. Nah, ini modelnya bisa kita open model terlebih dahulu, lalu bisa kita tentukan lokasi penyimpanannya. Apakah mau kita simpan ke cloud, atau ke akun BIM360 kita, atau ke PC kita, ke lokal. Ini saya simpan ke lokal saja. Lalu di sini kita perlu mendownload data project tersebut. Cepat lambatnya mendownload ini tergantung koneksi internet dan juga luasan area yang kita ambil. Umumnya memakan waktu 1-2 menit. Nah, ini adalah model kita yang kita ambil tadi. Jadi di sini sudah ada data jalan existing. Nah, data-data yang bisa kita ambil di InfraWorks ini adalah data jalan, data terrain atau data surface-nya, lalu data gedung, dan juga data sungai. Nah, data-data tersebut diambil dari data OpenStreetMap. Oke, selanjutnya di sini bisa kita buka Civil 3D kita. Lalu di tab InfraWorks, ini bisa kita klik saja. Ini bisa kita open model. Lalu bisa kita pilih filenya yang mana. Jadi ada dua data tipe yang bisa kita ambil, yaitu SQLite dan IMX.
Lalu bisa kita open. Koordinat sistem antara InfraWorks dan Civil 3D ini harus sesuai atau harus sama. Lalu bisa kita pilih data apa yang mau kita tampilkan. Ini adalah data existing dari InfraWorks-nya. Nah, di sini saya hanya mengambil data existing ground-nya saja. Oke, seperti ini. Lalu bisa kita lanjutkan melakukan road design ya, mendesain jalan kita. Sini saya buat alinyemen, menggunakan alinyemen creation tools. Ini saya default saja. Lalu saya hanya menggunakan line, karena saya hanya membuat garis lurus saja yang menghubungkan dari satu bukit ke bukit lainnya. Kalau sudah, kita perlu membuat profile atau profile surface-nya. Ini bisa kita pilih alinyemennya dan juga kita pilih surface-nya. Ini bisa kita add. Lalu kita draw in profile view. Seperti ini. Ini kita pilih alinyemennya, lalu masukkan nama profile view name-nya. Ini saya default juga. Lalu ada station range-nya. Apakah kita mau menampilkannya dari STA 0 sampai STA akhir, atau kita punya spesifik station tertentu. Lalu ini ketinggian profile view-nya. Ini kita set sebagai automatic saja. Lalu ini adalah profile display-nya. Data band-nya, data yang mau ditampilkan. Ada di bawah profile view-nya. Dan ini adalah profile view hedge-nya. Lalu bisa kita create profile view. Nah, seperti ini. Ini tampilannya agak ekstrim karena skalanya belum disesuaikan. Bisa kita ganti saja vertical exaggeration-nya di sini jadi 1. Jadi profile view yang sedang kita lihat ini perbandingannya adalah 1:1000. Nah, lalu ketinggian profile view-nya juga bisa kita custom ya. Elevation-nya di sini saya assign 150 ketinggian maksimalnya, lalu minimalnya 100. Lalu setelah itu bisa kita buat assembly-nya. Kita create assembly. Lalu bisa kita pilih tool palette. Nah, di sini kita pilih subassembly-nya apa saja. Saya menggunakan yang basic saja. Jadi di sini saya pakai basic length dengan parameter-parameter yang juga default ya dari Civil 3D-nya. Kemudian curve-nya pakai basic curve and gather. Kita letakkan di sisi kanan atas. Dan yang terakhir kita tambahkan daylight untuk area cut fill-nya. Parameternya bisa kita custom juga. Oke, lalu kalau sudah jadi, ini baru satu sisi, kita perlu memirror agar assembly-nya ada di kiri kanan. Nah, setelah jadi, kita perlu membuat koridor. Kita pilih koridor, kemudian di sini alinyemennya alinyemen 1, profilnya kita pilih assembly, dan juga target surface-nya. Oke, kalau sudah, bisa kita apply, lalu rebuild the corridor. Oke, seperti ini.
Nah, road design yang sudah kita buat ini perlu kita save terlebih dahulu. Lalu kita akan importkan ke InfraWorks lagi. Nah, balik lagi ke InfraWorks. Jadi untuk memulai suatu desain di InfraWorks, di sini ada yang namanya proposal. Jadi proposal itu misalnya Bapak dan Ibu memiliki alternatif desain yang berbeda-beda, tetapi tidak mau mengganggu desain awal atau desain yang sebelumnya. Nah, di sini desain awal saya hanya berupa surface. Lalu mau saya tambahkan proposal yang nanti di dalamnya ada jembatan. Di sini saya buat proposal baru. Saya masukkan namanya project 1. Lalu seperti ini. Nah, di InfraWorks ada namanya data source, jadi kita bisa memasukkan beberapa tipe file. Sini kalau kita perhatikan, mulai dari AutoCAD sampai SketchUp, ini bisa masuk ke dalam InfraWorks. Di sini kita pilihnya Civil 3D, karena kita mau mengimport data Civil 3D tersebut, kita pilih filenya, lalu kita pilih Open. Nah, selanjutnya ini adalah data-data yang ada di file Civil 3D kita tadi, yaitu ada jalan, ada surface, dan juga ada area koridornya. Nah, di sini saya hanya mau memasukkan data jalannya saja. Jadi yang lainnya saya uncheck. Lalu kalau sudah, bisa kita oke. Nah, ini datanya perlu kita konfigur lagi, atau di sini bisa langsung kita refresh saja. Nah, nanti akan muncul desain jalan kita yang dari Civil 3D. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu kita bisa klik saja jalannya. Lalu di sini ada extractor. Jadi di InfraWorks kita bisa menambahkan jembatan dan juga terowongan. Di sini saya akan menambahkan jembatan. Jadi kita pilihnya yang bridge. Lalu kita tentukan lokasi awal dan akhir jembatannya. Oke, dia akan loading. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah rekomendasi jembatan dari InfraWorks. Desain standarnya menggunakan ASTO LRFD. Di sini ada 11 pier. Lalu ada juga start dan end station jembatannya, panjangnya berapa. Ini bisa kita lihat di attributes-nya. Kemudian jumlah pier-nya juga bisa kita custom. Nah, selain pier, di sini juga girdernya bisa kita custom juga. Stylenya mau seperti apa, lalu jumlah girdernya berapa. Oke, lalu misalnya desain jembatan yang kita buat di InfraWorks ini sudah oke atau sudah sesuai kriteria desain kita. Di sini kita bisa publish civil structure supaya bisa kita tampilkan di Civil 3D. Kita create new saja.
seperti ini, lalu bisa kita create. Lalu kita balik ke Civil 3D. Kita ke tab InfraWorks lagi, lalu kita open model. Oke, di sini kita pilih bridge 1, formatnya IMX, koordinat sistemnya disamakan, lalu kita pilih data yang mau kita tampilkan. Jadi ini adalah data-data yang ada di InfraWorks-nya. Nah, karena kita hanya mau menampilkan jembatannya, maka kita hanya memilih bridge-nya saja. Ini bridge-nya kita checklist, lalu bisa kita oke. Selanjutnya bisa kita open model. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian jembatannya juga bisa kita tampilkan ke profile view-nya. Di profile view ada namanya project object to profile view. Ini kita klik saja. Lalu kita pilih area jembatannya. Selanjutnya bisa kita enter. Lalu ini adalah stylenya. Ini saya default juga. Lalu bisa kita oke. Nah, nanti akan muncul di profile view-nya. Kemudian tinggi profile view-nya juga bisa kita custom ya, supaya menutupi labelnya. Kita bisa ke profile view property saja, lalu kita tambahkan maksimum elevation range-nya. Lalu bisa kita apply. Nah, akan seperti ini tampilannya. Lalu misalnya ternyata desain yang kita punya di InfraWorks ini terjadi perubahan ya. Jadi misalnya di sini saya ganti jumlah peer-nya. Di sini kan 11, saya kurangi jadi 8. Ini juga bisa kita update ke Civil 3D-nya. Lalu kita publish civil structure lagi, tapi sekarang kita pilihnya yang update existing. Kita pilih update. Nah, setelah terupdate, kalau kita buka ke Civil 3D-nya lagi, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi data reference yang kita punya terjadi perubahan. Ini bisa kita klik saja, Manage InfraWorks Datasets. Lalu dia akan muncul pemberitahuan data apa yang berubah. Ini bisa kita reload saja. Nah, nanti jumlah peer-nya akan terupdate seperti yang sudah dilakukan perubahan di InfraWorks-nya. Nah, tapi apabila Bapak dan Ibu ingin melakukan perubahan dari InfraWorks ke Civil 3D, ini hanya berlaku untuk versi 2021. Jadi InfraWorks-nya menggunakan versi 2021 dan Civil 3D-nya juga menggunakan InfraWorks versi 2021. Lalu di InfraWorks juga kita bisa membuat storyboard atau video ya. Di sini saya tambahkan city furniture. Di sini bisa kita tambahkan mobil ataupun orang atau pohon menggunakan city furniture ini. Ini bisa kita pilih saja jenis kendaraannya. Lalu bisa kita double klik di area jalannya. Selanjutnya mobilnya ini bisa kita relokasi, bisa kita geser, bisa kita rotasi.
agar sesuai ya dengan arah jalannya. Oke, seperti ini. Lalu di present or share, di sini ada storyboard creator. Ini bisa kita klik saja. Lalu di sini ada caption dan titles. Lalu ada beberapa macam tipe kameranya. Misalnya di sini mau kita tambahkan caption. Ini bisa kita tulis saja captionnya mau seperti apa. Misalnya project 1. Lalu kita juga bisa menambahkan kamera yang mengikuti sepanjang jalan kita. Jadi di sini ada namanya create from component road. Nah, ini bisa kita klik saja. Lalu kita pilih jalannya. Seperti ini, lalu bisa kita setting lagi posisi kameranya dan targetnya. Kita bisa preview dulu. Misalnya ketinggiannya mau saya naikkan. Ini juga masih bisa. Lalu bisa kita preview lagi untuk melihat seperti apa perubahannya. Oke, seperti ini. Lalu di sini kecepatannya bisa kita atur juga. Di sini saya set default saja, automatic. Kemudian keyframe density-nya atau kerapatan fotonya atau jalannya itu juga bisa kita atur juga. Kalau sudah bisa kita create. Nah, tampilannya akan seperti ini, bisa kita play saja. Nah, dia akan mengikuti sepanjang jalan kita. Nah, misalnya Bapak dan Ibu memiliki beberapa storyboard gitu ya, itu juga bisa available ya kita lakukan di Infraworks ini. Jadi misalnya untuk video yang pertama hanya menampilkan jalannya, lalu untuk video kedua menampilkan lokasi sekitarnya. Jadi itu juga bisa kita membuat beberapa storyboard. Lalu storyboard ini bisa kita ekspor. Format filenya adalah video.fv. Di sini bisa kita atur frame rates-nya berapa. Dan juga bisa kita atur resolusinya. Oke, Bapak Ibu, untuk webinar hari ini kita hanya melakukan preview saja. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, bisa diajukan ke kolom Q&A. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Danang Aris Munandar ya. Oke, untuk data tersebut biasanya terupdate, Mbak. Mungkin ini maksudnya data dari Infraworks-nya ya. Kalau data dari Infraworks-nya ini kan dia mengikuti data dari Bing Maps ya. Jadi setahu saya untuk Bing Maps ini dia terupdate-nya setiap 5 tahun. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya data surface dari hasil theodolite atau dari LiDAR atau point cloud itu available juga untuk kita buat modelnya di Infraworks. Jadi lebih presisi ya posisinya Pak. Seperti itu. Oke, kemudian masih dengan Bapak Danang Aris Munandar. Apakah kami bisa dapat rekamannya?
Oke Pak, ini rekamannya kami record, nanti akan diupdate ke media sosial kami di YouTube di PT Cipta Satria Informatika. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Irfan Nanda. Ibu, apakah di InfraWorks bisa menampilkan tower transmisi? Untuk di InfraWorks di sini dia belum available ya kalau misalnya Bapak mau membuat tower transmisi. Tapi kalau misalnya hanya mau menampilkannya, jadi sebelumnya Bapak sudah punya data 3D-nya, 3D model tower transmisinya, itu bisa juga. Jadi data tower transmisi tersebut kita import ke InfraWorks sebagai 3D object, lalu bisa kita tampilkan di InfraWorks-nya. Kemudian dari Bapak atau Ibu Nur Ramadan, type jembatannya bisa diganti, misal jembatan baja tipe truss. Kalau di InfraWorks dia available hanya berbentuk konkret ya Bapak ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau buatnya jembatan baja, bisanya hanya import. Jadi jatuhnya import model, seperti itu. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Ilham Anugrah Wijaya. Untuk tanggal 4 pelatihannya, softwarenya bagaimana ya? Oke, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengikuti workshop secara hands-on ya, saya sarankan menggunakan InfraWorks dan Civil 3D dengan versi terbaru, versi 2021. Karena untuk pertukaran data jembatan yang bisa kita update secara live itu hanya available di InfraWorks dan Civil 3D versi 2021. Lalu ada pertanyaan dari Pak Samsul, bagaimana cara membuat custom jenis pier yang belum ada di InfraWorks? Oke Pak, untuk custom jenis pier ini kita bisa menggunakan software Autodesk lainnya, yaitu Inventor. Jadi Bapak bisa mendesain jenis pier-nya dari Inventor tersebut, lalu bisa dimasukkan datanya ke InfraWorks. Nah, tapi kalau data tersebut di luar dari InfraWorks atau library InfraWorks ya, itu datanya tidak bisa kita customize. Jadi untuk ukurannya dan lain-lainnya itu sudah default dari file aslinya, source filenya. Jadi di InfraWorks-nya nanti hanya sebagai tampilannya saja. Lalu ada pertanyaan dari Pak Danar, cara memasukkan data topo dari hasil pengukuran ke Civil 3D bagaimana ya Bu? Untuk memasukkan data topo ini apakah berbentuk poin atau bagaimana ya Bapak ya? Lalu ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ratno, apakah library-nya bisa custom? Library-nya bisa custom untuk jembatan ya, jadi bisa kita custom untuk ukurannya atau tingginya, jumlah pier-nya, dan lain-lainnya. Nah, cuma kalau library selain dari jembatan, itu tidak bisa kita customize ya Ibu ya, jadi dia hanya, Ibu atau Bapak, jadi dia hanya tampilannya saja di InfraWorks. Lalu ada pertanyaan dari Pak Muhammad Husaini.
Untuk dalam mengambil data wilayah atau areanya yang akan diambil, apakah itu ada batas luasan areanya? Data yang bisa kita ambil di InfraWorks itu ada batasan luasannya, Pak, yaitu 200 km persegi. Seperti itu, Pak. Nah, tapi ketika kita mengambil data tersebut, kemungkinan mendownloadnya akan agak lama ya, Pak, ya, karena kan luasan areanya cukup besar, 200 km persegi. Jadi tergantung kapasitas PC kita. Jadi minimal yang disarankan itu adalah Core i7 dengan RAM 8 GB. Itu yang sangat minimal ya, Pak, ya. Dan juga koneksi internet. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Unggul Wahyu Sasono. Apakah bisa membuat animasi lalu lintas? Dan juga pertanyaannya sama ya dari Pak atau Ibu Ratno untuk animasinya, apakah objek seperti mobil bisa bergerak? Oke, ini saya mungkin nangkapnya traffic simulation ya. Jadi di InfraWorks ini kita bisa menganalisis pergerakan kendaraannya seperti apa. Jadi bisa kita tentukan origin destination, kendaraannya mau dari mana ke mana, dari titik A sampai B misalnya. Lalu jumlah kendaraan yang melintasinya berapa? Satuan mobil penumpang SMP. Nah, itu bisa kita analisis juga di InfraWorks menggunakan traffic simulation. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Yuda Mulya Permana. Bagaimana kita menempatkan koordinat dari data lapangan ke dalam konturnya? Sebenarnya untuk mengecek data koordinat, kalau misalnya Bapak tidak tahu, jadi di Indonesia itu ada beberapa zona ya. Di Indonesia menggunakan UTM, Universal Transfer Mercator. Jadi di Indonesia itu kalau tidak salah mulai dari 42 ya kalau nggak salah ya. Nah, lalu bisa Bapak cek di konverter koordinat. Jadi biar Bapak bisa tentukan lokasi koordinat pastinya, titik data lapangan kita ada di zona UTM berapa. Kalau di Civil 3D, kita bisa mengatur koordinat sistemnya di bagian prospektor ke setting, lalu bisa kita ke drawing unit setting. Di situ ada koordinat sistem, bisa kita pilih saja UTM 84, lalu kita masukkan koordinat sistemnya. Untuk Jakarta biasanya menggunakan UTM 48S. Oke, lalu ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Muzaki. Apakah ada video tentang workflow import point dari Civil 3D dan divisualisasikan di InfraWorks? Untuk videonya belum ada ya Pak ya, tapi mungkin saya dan tim akan mencoba membuatnya. Nanti Bapak bisa cek saja ke portal knowledge base kami di cstc.ciptasatria.com. Di situ ada beberapa tips dan triks yang bisa Bapak gunakan. Jadi tidak hanya data dari model dari IEC saja, tapi kita juga memasukkan beberapa data atau beberapa tips and trick untuk bidang manufacturing.
Oke, lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Danang Aris Munandar. Jika saya pakai versi 2020, apakah bisa seperti yang dijelaskan tadi? Saya dengar tadi yang direkomendasikan versi 2021. Iya betul Bapak. Jadi kalau Bapak mau mengikuti seperti workflow yang tadi saya jelaskan, direkomendasikan menggunakan versi 2021 karena memang untuk workflow bridge design ini baru available di versi terbaru, yaitu versi 2021. Oke, lalu di sini juga ada pertanyaan dari Pak Syamsul. Apakah bisa model jembatan yang dibuat di Revit diekspor ke InfraWorks? Bisa ya Pak. Jadi kalau misalnya model dari Revit ke InfraWorks itu nanti formatnya FBX. Jadi nanti Bapak bisa memasukkannya berbentuk 3D model dan bisa divisualisasikan ke InfraWorks-nya. Sama juga pertanyaan dari Pak Unggul Wahyu Sasono ya, model jembatannya apakah bisa menggunakan model dari Revit? Bisa juga Pak. Jadi datanya nanti di Revit berbentuk FBX, lalu bisa kita import ke InfraWorks-nya. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Andi Halim, untuk model jembatan maupun tunnel yang diekspor ke Civil 3D, apakah terdapat top atau datum surface-nya juga seperti di Civil 3D untuk keperluan perhitungan volume dan label jarak elevasi? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya Pak Andi Halim. Jadi kalau jembatan maupun tunnel yang kita buat di InfraWorks lalu kita ekspor ke Civil 3D, dia hanya berbentuk sebagai 3D solid. Jadi hanya layer-layer saja. Jadi tidak bisa kita lakukan perhitungan untuk volumenya Pak, seperti itu. Tapi kita bisa melihat kuantitasnya di InfraWorks-nya. Jadi untuk tebal betonnya berapa, volume betonnya maksud saya, itu bisa kita cek di InfraWorks-nya. Oke, pertanyaannya sama juga ya dari Pak Muhammad Husaini, apakah untuk desain jembatan tadi bisa didapat data volume, baik kebutuhan dan cut fill? Ya, jadi di jembatan tadi, kalau kita ekspor ke Civil 3D, dia hanya berbentuk layer, hanya sebagai data reference saja. Jadi tidak bisa kita cek cut fill-nya, tapi untuk volume betonnya dan lain-lainnya itu bisa kita cek di InfraWorks. Kita ceknya di bagian kuantitasnya. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Yuda Mulia Permana. Di InfraWorks, apakah bisa mengecek atau menganalisis kelengkungan jalan terhadap mobil atau truk tronton? Oke, jadi kalau di InfraWorks ini kita tidak bisa mengecek atau menganalisis kelengkungan jalannya. Karena jalan yang kita buat di InfraWorks itu berdasarkan desain rencana kecepatan kita dan juga radius lengkungannya. Kalau misalnya Bapak mau menganalisis lengkung jalan, apakah mobil atau truk tronton tersebut bisa melewati tikungan yang kita buat, ini bisa Bapak cek menggunakan vehicle tracking. Jadi itu adalah aplikasi tambahan yang bisa kita buka menggunakan Civil 3D. Jadi kalau kita menggunakan vehicle tracking, itu kita bisa mengecek apakah dengan desain mobil yang kita punya bisa melalui tikungan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Wilson Kunadi.
Selamat siang, pertanyaan kedua, maaf, pertanyaan pertamanya terlewat ya. Apakah bisa model jembatan dari Revit diekspor ke Revit, kemudian dibuat gambar kerjanya? Oke, maksudnya mungkin jembatan yang kita buat di InfraWorks diekspor ke Revit ya. Ini bisa banget Pak, jadi jembatan yang kita punya tadi, kita ekspor, publish civil structure, dia formatnya IMX, lalu bisa kita lakukan detailing di Revit, misalnya mau kita tambahkan rebarnya atau tulangannya, lalu bisa kita buat gambar kerja di Revit-nya. Oke, lalu ada pertanyaan lagi yang pertama ya, Pak Wilson Konadi tadi terlewat. Mau bertanya untuk model 3D jembatan dari SAP 2000 atau Mida Civil bisa diimport ke InfraWorks? Bisa Pak, kalau di InfraWorks itu ada beberapa source data yang bisa dimasukkan. Jadi ada mulai dari AutoCAD, 3D model, kemudian data LiDAR, sampai SketchUp juga bisa kita masukkan ke InfraWorks, seperti itu Pak. Lalu pertanyaan ketiga masih dari Pak Wilson Konadi, untuk analisis drainase apakah bisa? Kemudian output yang didapat apa saja? Kalau di InfraWorks ini kita bisa melakukan drainage network, jadi untuk perpipaan ya Pak ya, perpipaan di bawah tanah. Jadi bisa kita buat outlet dari pipa tersebut dan juga struktur pipanya sendiri. Lalu ada pertanyaan dari Pak Danar. Data pengukuran topo dari Civil 3D apakah di awal masih tetap masuk melalui model builder? Oke, jadi kalau misalnya kita sudah punya data surface dari Civil 3D, itu tidak perlu kita menggunakan model builder. Jadi kita hanya perlu membuat new model. Jadi new model itu hanya file kosong ya. Jadi hanya berupa modelnya saja. Oh bukan, iya. Iya file kosong. Jadi kalau model builder itu kan dia sudah ada data surface-nya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita buatnya menggunakan model builder, nanti malah datanya tertumpuk. Jadi sebaiknya kita hanya membuat new model, jadi nanti akan muncul file kosong, lalu bisa kita importkan file Civil 3D tadi ke dalam new model tersebut. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Akrom Al-Amin. Dalam perencanaan jalan tol yang luas, apakah bisa menggunakan InfraWorks ya Bu? Bisa banget Bapak untuk perencanaan jalan tol, jadi cukup mudah ya kalau menggunakan InfraWorks. Memang kalau InfraWorks ini bagusnya untuk konseptual design, jadi desain awal rencana kita mau seperti apa, itu sangat mudah kita buat di InfraWorks, karena hanya tinggal perlu menentukan assembly-nya dan juga menarik garis alignment-nya. Lalu ada pertanyaan dari Pak Muhammad Muzaki, apakah library dari Civil 3D, apakah custom akan muncul di InfraWorks? Iya Pak, kalau misalnya library dari Civil 3D kita custom, dia juga bisa available ditampilkan di InfraWorks-nya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Asep Dindin Syaifuddin. Pertukaran data ini apakah bisa dua arah? Misal di Civil 3D atau CAD, struktur jembatannya di custom kemudian ditampilkan di InfraWorks. Bisa juga Bapak, jadi kalau misalnya kita sudah punya struktur jembatannya dari Civil 3D ataupun dari CAD, kita bisa custom dulu terlebih dahulu ya di Civil 3D ataupun CAD-nya, kemudian bisa kita tampilkan di InfraWorks-nya. Seperti itu Pak. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Danang Aris Munandar. Apakah sudah ada video Civil 3D untuk bangunan modifikasi sungai atau irigasi? Kalau ini saya belum begitu mengetahui apa untuk videonya. Nanti coba saya cari tahu dulu atau mungkin bisa
kita search di YouTube ya Pak untuk video civil 3D bangunan modifikasi sungai atau irigasinya. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Yuda Mulia Permana, apakah InfraWorks dilengkapi dengan fitur integrasi schedule seperti yang ada di Navisworks? Oke, kalau di InfraWorks ini belum available Pak untuk schedule, memang kalau untuk pembuatan jadwal itu sebaiknya menggunakan Navisworks, tapi desain model yang kita buat di InfraWorks ini bisa kita ekspor juga ke Navisworks. Jadi bisa kita ekspor 3D modelnya, lalu bisa kita import di Navisworks-nya. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Muhammad Husaini, apakah saat desain jalan di Civil 3D, rencana jalan alignment vertikalnya mengkat atau memotong bukit itu, apakah bisa ditampilkan di InfraWorks? Bisa Pak, jadi kalau memang Bapak mau menampilkan area cut fill-nya, sebelumnya Bapak buat dulu profile desainnya untuk tampilan alignment vertikalnya. Lalu kalau sudah sesuai desain profilnya, bisa kita ekspor ke InfraWorks supaya kita bisa menampilkan visualnya seperti apa. Oke, lalu pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab ya untuk kesempatan webinar kali ini adalah pertanyaan dari Pak Wilson Koenadi. Pertanyaan keempat, untuk data DSM apakah bisa diimport juga ke InfraWorks? Apakah hanya bisa data DEM saja? Kemudian foto drone bisa diimport dalam format file apa? Jadi kalau misalnya diimport itu datanya hanya bisa berbentuk surface ya. Jadi data yang sudah berbentuk surface baru bisa kita masukkan ke InfraWorks. Kemudian untuk foto drone ini perlu kita olah terlebih dahulu Pak menggunakan Recap Pro atau Recap Foto. Lalu setelah kita olah data drone tersebut, nanti akan muncul formatnya RCS ataupun RCP. Nah, setelah dia berbentuk RCS atau RCP, baru bisa kita import ke dalam InfraWorks-nya untuk tampilan surface-nya seperti apa. Oke, seperti itu ya Pak Wilson Konadi. Oke, Bapak Ibu, ini adalah media sosial kami. Ada Facebook, Instagram, ada YouTube, Twitter, dan juga ada portal knowledge base kami, dan juga website kami. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa silakan main-main ke website kami. Situ juga ada informasi-informasi terbaru mengenai software Autodesk, dan juga event-event yang kami adakan. Oke, kalau Bapak dan Ibu mau melakukan hands-on, ini Bapak dan Ibu bisa mengikuti workshop kami di hari Jumat jam 1. Ini sesinya lebih lama ya, kalau webinar kan hanya 1 jam. Kalau workshop kita bisa 2 jam, dan pembahasannya lebih teknis langsung ke softwarenya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih paham lagi ya mengenai integrasi bridge design workflow antara InfraWorks dan juga Civil 3D. Oke, terima kasih untuk Mbak Tias presentasinya dari materi yang dibawakan tadi, juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar hari ini. Kemudian untuk sudah disampaikan juga tadi di hari Jumat untuk
bisa mengikuti kembali workshop kami ya di jam 1 hari Jumat. Itu waktunya sekitar 3 jam, lebih lama dari ini. Juga nanti kalau untuk workshop mungkin Bapak Ibu siapkan toolsnya, misalnya InfraWorks, Civil 3D, jadi bisa langsung sekalian mengikuti bagaimana workflow yang harus dikerjakan. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan untuk waktu saat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.